Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang hadir ba'da subuh berjamaah di Ahad pagi di kesempatan Ahad kedua di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih standby di masjid kita. Seraya mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini sebagai penebus dosa plus juga sebagai penggugur kewajiban untuk thalabul ilmi gitu. Bahkan ada kiai ajengan yang ekstrim, kalau ngaji tabligan tanpa menggunakan referensi itu tidak termasuk thalabul ilmi yang diwajibkan. Itu kan ekstrim banget kan ya. Jadi kalau ada tabligan umum muludan rojab itu tidak termasuk syarat thalabul ilmi yang diwajibkan. Beberapa pendapat ulama yang ekstrim. Kalau saya mah menganggap ya thalabul ilmi saja sama ya. Mau hadir mulud rajab, mau hadir sahriyahan, mau hadir apa gitu kan. Ya kalau di dalam kegiatan maulid rajab itu biasanya tanpa menggunakan panduan kita, biasanya ceramah umum gitu. Tapi kalau menurut pribadi saya dan banyak referensi yang lain juga itu termasuk satu kebaikan di hadapan Allah, bil khusus pagi hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus DKM, alhamdulillah ketuanya hadir, semoga sehat terus Pak Ustaz Robi ya, yang begitu padat di bulan Ramadan ini. Semua para pengurus yang berjibaku untuk memakmurkan masjid, dari mulai pembangunan fisik, prehaban, sampai psikisnya, sampai spiritnya dan sebagainya. Semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, terus mengerjakan perintah Allah, mengerjakan saum di bulan suci Ramadan khususnya. Ini pada hari yang ke berapa sekarang? 11 ya? 11 Pak Ustaz Dajatnya. 11. Kerasa ya? Kalau saya mah kerasa, kalau yang nggak kerasa mah khawatir tara puasa gitu. Aduh alhamdulillah teu karasa ge 11 poe. Berarti teu puasa sehingga tara puasa. Aya abdi mah karasa. Bahkan Pak Ade nggak kerasa Pak Ade. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan saya sore kemarin mah mulai hampir-hampir nggak kuat. Kemarin ogibrig gitu kan, demam sampai malam. Rada enakan tadi jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Makanya nggak ikut tarawih. Nggak ada jadwal di luar, nggak ikut tarawih. Karena memang lagi ngegibrig. Ayo mah laporan we bios teu nanyakeun oge. Bios teu nanyakeun oge ngagibrig. Hampir buka kamarnya, tapi alhamdulillah. Lebih ngagibrig lagi dari malam saya lihat, waduh, Amerika, Israel geus mulai nyerang ya. Waduh. Saya khawatir senjata pamungkasnya dikaluar-luarkeun. Nuklir keluarkan ribu urusan. Ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konon sebagai tanda daripada akhir zaman itu akan muncul dukhon ya, asap tebal. Nah, walaupun ini disambung-sambungkan sebetulnya, banyak para pakar yang menyambungkan. Bahkan terjadinya dukhon itu di pertengahan Ramadan. Ini kan 11, bisi tanggal 15 jadi perang nuklir. Buah-buah eta gitu kan. Sebab kebayang saya baca di berbagai macam artikel, ketika mereka sudah menggunakan nuklir itu 1 tahun 2 tahun, bahkan dampaknya matahari itu udah hilang. Baca saya dari artikel-artikel, yang mudah-mudahan saja tidak terjadilah. Perangnya cukup tiluan perangna Amerika, Israel, dan Iran. Khawatirnya yang lain ikut-ikutan gitu, kawasan regional. Mudah-mudahan mereka yang sedang bertikai, Allah jadikan pemenangnya adalah orang-orang yang beriman. Saudara kita orang-orang Iran, di Iran itu adalah orang-orang yang beriman. Ustaz, eta mah kan
Syiah ge sarua ka Allah nyembahna gitu. Daripada ka Yahudi. Daripada ngedukung Yahudi ke Israel. Israel dengan Amerika Donald Trump ini, kalau saya berkesimpulan kira-kira eta beureun dajjal teh nya. Kira-kira eta pengacau di dunia. Mangga Pak bilih pada diwartoskeun ka Donald Trump ti abdi gitu. Ti abdi ya memeh eta ge pasti ka Jakarta heula pasti. Bahkan termasuk Jakarta saya baca di artikelnya udah mulai itu. Menteri Pertahanan Israel itu mengecam Indonesia. Kalau Indonesia ikut campur, jangan coba-coba. Ingin saya rudal ibu kota Anda. Gitu bacanya di artikel malam tadi saya. Ya. Ya kumaha Allah bela. Oh, jadi tegang kieu gitu. Ya itu yang menjadi kekhawatiran kita. Mudah-mudahan segala apa yang terjadi memang kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalaupun memang terjadi, menurut sabda Rasulullah yang disebut dengan dukhon itu di pertengahan Ramadan, mudah-mudahan bukan pertengahan Ramadan ini. Mudah-mudahan masih jauh ya, kebayang. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sejatinya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan al-majlisul awal fi fadilati syahri Ramadan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Maka di sini fi fadilati syahri Ramadan. Di dalam Quran ya, di dalam Quran Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allahu a'lam bimuradi, bahwasanya di bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Jadi salah satu kemuliaan Ramadan itu karena ditopang turunnya Al-Qur'an gitu. Maka nanti di masjid kita di 17 Ramadan akan mengadakan Nuzulul Quran. Sekitar peristiwa-peristiwa Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu salah satunya. Mulianya Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan itu adalah disebut rajanya bulan. Bahkan dikecualikan dari 4 bulan yang dimuliakan. Bukan lagi mulia, bukan. Yang mulia mah yang 4. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4. Mulia. Bulan mulia. Tapi ini tidak termasuk bulan mulia. Kenapa? Di atas yang 4 bulan mulia ini. Di atas, hanya mengatakan Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Salah satunya kemuliaan bulan suci Ramadan adanya tadi peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada langit bumi, ya, kepada bumi maksudnya, ya. Itu diantaranya. Kemudian ada juga kemuliaan Ramadan itu karena adanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu menurut hadis yang sahih adanya di bulan Ramadan. Adanya di bulan suci Ramadan. Bahkan dispesifikan lagi adanya di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir. Dispesifikan lagi oleh ulama, bahkan hadis ada yang mengatakan jatuh pada tanggal 27 Rajab. Ada lagi mengatakan sampai 29 Rajab, Ramadan, 29 Ramadan. Tapi dari sekian banyak pendapat yang masyhur itu, yang muktamad itu, yang disebut Lailatul Qadar itu Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir. Maka Rasulullah di setiap 10 hari terakhir itu teuwih-uwih di masjid. Seperti halnya kita di RJ ini. Nanti 10 hari terakhir banyak yang nggak pulang-pulang di masjid. Daka kunci, ya. Iktikaf di masjid. Rasulullah seperti itu. 10 hari terakhir itu nggak pulang-pulang dalam iktikafnya. Luar biasa. Itu yang kedua, kemuliaan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Saya pernah bertanya kepada ahli hakikat.
Siapa yang bakal mendapatkan Lailatul Qadar? Langsung saya nanya kepada ahli hakikat. Siapa yang bakal mendapatkan Lailatul Qadar? Artinya Lailatul Qadar penuh dengan keutamaan-keutamaannya yang diberikan kepada seorang hamba. Justru pernyataannya, kalau manusia kita masih punya rasa dengki, atina melekmek, kolbuna tidak kolbun salim, hakul yakin mual dibere yang disebut dengan keutamaan full 100% Lailatul Qadar. Ya. Sampai kayak gitu, ternyata orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mereka-mereka yang hatinya udah kinclong, udah bersih. Sudah tidak ada kareged urusan-urusan dengan hakul adami. Sudah tidak ada lagi sangkut paut dunia dalam kolbunya. Hai urang apa? Takbiratul ihram ge mulai asup dunia. Astagfirullah, pas takbir teh kan takbir. Ingat 11 poe deui lebaran, Pak majikan can kebeli baju, anak can dibelikeun baju. Ayeuna COD bayareun. Kitu urang mah. Dunia teh asup kana kolbu. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar penuh itu orang-orang yang sudah kinclong. Dalam bahasa agama disebut orang-orang yang sudah qalbun salim. Akan tetapi bagi kita yang belum mencapai derajat itu, tetap ketika pada malam itu turun Lailatul Qadar kita dalam keadaan beribadah, maka ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan saja. Ketika orang beribadah pada malam itu, pahalanya sampai, keutamaannya sampai 1000 bulan, 84 tahun dia beribadah. Kalau bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Dan dari itu silahkan nanti jamaah yang sering melakukan iktikaf di masjid di 10 hari terakhir, suka ada biasanya di kita ya Pak Di, alhamdulillah. Nah di sini dalam sebuah hadis Rasulullah, keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada bulan suci Ramadan, ada sabda Rasulullah sampai berujar, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Jadi barang siapa yang merasa senang datangnya Ramadan, dia akan dijauhkan dari neraka. Jadi ketika kemarin kita bulan Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban, senang ketika memang mau masuk Ramadan. Kenapa? Karena memang mau mengisi di Ramadannya itu dengan amal ibadah. Nah, perasaan senang saja karena akan datangnya Ramadan itu sudah setengahnya, bahkan maksimal akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita sudah masuk Ramadan, puasanya sudah masuk, puasa khusus, sudah tidak lagi puasa umum, dimana kalau puasa umum hanya menjaga lapar dan dahaga saja serta hubungan suami istri di siang hari. Ya, hanya itu saja puasa umum. Tapi kalau puasa khusus sudah beranjak semua anggota tubuh ini dipuasakan. Yang tadinya banyak berujar, banyak ngomong ngelantur, Ramadan datang mah tutup dulu, berhenti dulu, kita nanti kumpulkan. Nah, kalau ada omongan mah kumpulkan, istirahat dulu, nanti setelah Idul Fitri sakaliguskeun. Ya tidak tuh, masa begitu. Ya, jadi ketika kita merasa senang dengan Ramadan, itu sudah ada sertifikasi bahwasanya orang tersebut akan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diisi tarawehna, alhamdulillah tepegat gitu tarawehna. Pade alhamdulillah kelihatan setiap malam taraweh. Ya Pade, alhamdulillah. Di kita alhamdulillah 23 masih. Walaupun pas yang ke-8-nya banyak yang kabur, nggak apa-apa, itu bagian daripada ikhtilaf dalam fikih. Ada yang sampai 11, ada yang 23, ada yang 30. Ayat itu 30 genep dia. Itu ayatnya 30 genep mah, geus nage iraha 30 genep mah.
Ya. Sekarang mah justru di kampung saja, setelah saya kemarin ngobrol-ngobrol pergi pulang ke kampung, anu rakaat 11 juga udah banyak. Pengen cepet mungkin. Yang 11 rakaat udah banyak di kampung-kampung. Simple, pengen simple meren. Ya. Udah bukan banyak, ada di kampung kamu 11 rakaat. Kita mah alhamdulillah ya. 23 terus ya. Nah, insya Allah 23 terus ya. Kalau yang 11 atau yang 8, yang 11, yang 3-nya nanti di rumah, silahkan. Itu juga ada dalilnya, ada hadisnya begitu. Ya, ada dalilnya. Yang salah itu yaitu debat we hayu antara 23 rakaat jeung 8 rakaat atau 11 rakaat. Ai manehna pas waktu salat Isya ge teu datang pisan, teu salat pisan gitu. Nah eta nu salah mah. Ya. Oh, kalau maksimal itu ibadah tarawihnya itu luar biasa. Bahkan ada dalam riwayatnya. Malam ini tarawihnya pahalanya ini, malam kedua padilahnya ini, malam ketiga padilahnya ini dan seterusnya. Itu ya. Sekali lagi keutamaan keunggulan bulan suci Ramadan itu luar biasa. Minimal tadi 2 saja. Bahkan dalam sabda Rasulullah yang lain, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awatin mustajabatun wa dzunuba maghfuratun wal jannatu mushtaqatun." Nah, andai kata umatku, kata Rasul, tahu keutamaan kehebatan di bulan suci Ramadan, la tamannau, yakin mereka bakal menginginkan semua bulan itu dijadikan Ramadan. Kalau tahu. Kalau kita makan bagi sebagian kecil pas asup Ramadan teh rarasaan teh asan teu bebas gitu. Nu biasana isuk-isuk ngahuduk, nu biasana isuk-isuk ngabubur, kopi jeung udud di Samsu isuk-isuk. Aduh, Ramadan mah teu bisa euy. Asan teu bebas gitu kan. Asan teu bebas gitu. Maka kalau orang-orang yang tahu luar biasanya Ramadan, yakin la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, semua ingin dijadikan bulan Ramadan. Siapa yang mereka yang tahu ini? Orang-orang yang sudah ma'rifatnya tinggi, orang-orang yang sudah musyahadah dengan Allah. Wali mah Pak terangan Pak. Aulia Allah mah orang-orang yang sudah dibuka makom musyahadahna terangan makna daripada ma'fir Ramadan, apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu tahu. Sehingga banyak nukilan-nukilan kisah bagaimana seseorang ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Beginilah. Kenapa? Karena memang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh. Hanya mungkin kita mah kan di bulan Ramadan berkahnya ya kesehatan alhamdulillah gitu. Jadi nambah karena memang makan diatur ya. Yang tadinya ada gula tinggi, dengan Ramadan agak ditekan gitu kan, dengan urusanana dapur. Bulan Ramadan teh kalau lebih olok kalau saya gitu. Ramadan teh kalau lebih olok, ini buka segala rupaya, buka. Komo lagi anak-anak kumpul mah semua. Aduh, ya Allah ya Rabbi, dihitung-hitung teh lebih-lebih ti naon ti luar Ramadan, ternyata pengeluaran dapur teh lamun Ramadan luar biasa. Dimulai kolak, dimulai asinan, dimulai gorengan, pinu kakarak ge. Nakol kohkol. Karena di kampung mah aya bedug jeung kohkol Pak. Karek kohkol torong tong bala-bala geus beak 3 karak tong Pak encan dur sekali dur beak eta kolek sangu jeung sagala rupa luar biasa gitu Pak ya, luar biasanya di bulan suci Ramadan. Tapi ya bapak-bapak mantu insyaallah ya, insyaallah. Itu Pak, jadi pas bulan Ramadan teh perasaan teh malah lebih ini gitu, lebih hambur gitu ya. Seperti itu. Ya minimal samalah dengan bulan-bulan biasa gitu. Kenapa li'annal hasanah fihi mujtami'an? Sebab kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, dikumpulkan
Oh, dikumpulkan kebaikan-kebaikan dari yang kebaikan kecil sampai kebaikan yang besar di bulan suci Ramadan. Pokoknya mah dihitung, we Pak. Semua kebaikan dihitung. Semua kebaikan dihitung. Bahkan lipatan gandanya dalam sabda Rasulullah, lipatan gandanya itu dari 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat. Itu bagaimana kehendak Allah. 10 minimal sampai 700 kali lipat kebaikan di bulan suci Ramadan. Kecuali saumnya. Ini mah di luar saumnya. Di luar puasa. Kalau puasa mah tidak ada ukuran kelipatan pahalanya kalau puasanya. Di situ disebutkan as-saumu li wa ana azimihi. Puasa untukku kata Allah dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Jadi tidak ada kelipatannya untuk puasanya. Sebab logikanya ketika seseorang mau kerja kepada seseorang, kemudian si orang yang mau kerja itu nanya, lah kira-kira berapa gajinya bang, saya mau kerja di abang. Kata calon majikan, lu jangan mikir-mikir masalah gaji dah, lu kerja aja. Kalau lu kerjanya baik, gua seneng, insya Allah gua bakal tambahin, bahkan gua lebihin gajinya. Tapi kalau lu kerjanya nggak bener, jangan-jangan gua kurangin. Nah itu logikanya. Jadi kumaha pahala ibadah puasa orang teh kumaha puasana gitu. As-saumu li wa anna azibihi. Kalau puasanya mungkin bagus, hebat, luar biasa, sampai kada derajat khusus, bahkan sampai derajat khususil khusus, ya pahalana ge lain deui Pak, beda deui. Derajat puasa orang yang umum, yang khusus dengan yang khususil khusus beda lagi. Yang khususil khusus mas siapa? Para nabi, para mursalin, para aulia Allah. Sebab puasa khususil khusus ketika 1 menit lupa dengan Allah batal puasana. 1 menit lupa dengan Allah, pohon ke Allah, goplah dengan Allah, batal puasana. Ayo orang mah kan boro-boro dina puasa di luar puasa. Dina salat ge urang loba malaweung, urang mah kitu. Nah itu li annal hasanata fi mujtamia wa ta'atu maqbulatun, ketaatan itu diterima, wa da'awati mustajabatun, doa diperkenankan Pak. Enggak silahkan Pak. Ketika masuk Ramadan kemarin sampai sekarang yang punya keinginan hajat luar biasa, ini momennya luar biasa gitu. Bapak-bapak hayong nambihan penghasilan, hayong nambihan usaha, hayong nambihan ingin menambah karir, ingin nambah pos 2 misalkan. Nah ayeuna waktuna sok minta ke Allah pos 2 bisi hayang. Aduh ya Allah, pos kedua pilih hayang, mangga gitu. Wa da'awati mustajabah wa dzunuba maghfuratun, dosa diampuni. Bahkan di sini ketika kita tidak memohon ampunan pun, ketika maksimal ibadah puasa dilaksanakan, itu sudah ada sertifikat jaminan. Pokoknya beres puasa, dia akan mendapatkan ampunan secara otomatis. Apalagi kalau dipinta kepada Allah. Taubat ke Allah di bulan Ramadan, kan luar biasa. Nah, gitu. Wadzunuba maghfuratun wal jannatu mushtaqatun. Surga merindukan orang-orang yang melaksanakan ibadah shaum. Kita Pak, kita itu lagi dirindukan surga. Ya. Surga lagi merindukan kita. Cek surga teh, para jamaah di RJ, kami rindu ke anjeun kabeh nu keur parwasa, rindu kesini tempatmu nanti bakal di sini tempatmu di Jannatur Royan, surga Ar-Royan, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Itu diantaranya. Nah kemudian yang kedua, sedikit lagi, ini tentang keutamaan saumnya. Kalau tadi keutamaan bulan Ramadannya. Kalau keutamaan saumnya, diantaranya ini ada sebuah ibarat, ada sebuah catatan dalam kitab Durratun Nashid. Ini bahwasanya walidha ruwiya fi masyru'iyati saumi annallaha ta'ala khalaqal aqla faqala aqbil faqbil thumma qala adbir fadbir thumma qala man anta wa man ana qala al aqlu anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif faqala Allah ta'ala ya aql
ma khalaqtu khalqan a'azza minka tsumma khalaqallahu ta'ala an-nafsa. Faqala sampai akhir. Ini sebuah ibarat, sebuah kisah di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu akal. Akal, Pak. Ya, akal yang pertama kali. Ini sebagai dasar kenapa wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wajibnya puasa di bulan Ramadan salah satunya ini penyebabnya, asbabnya. Allah menciptakan akal yang pertama, akal sudah menjelma, kemudian diperintahkan akal suruh menghadap, akal nurut, suruh berbalik, akal malik, kemudian ditanya akal man anta wa man ana, nanya. Allah bertanya kepada akal ciptaannya. Maka akal menjawab, anta rabbi wa anna abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal, Pak. Makanya kita ini yang dianugerahi akal itu hanya manusia. Hanya manusia. Ya sebetulnya hewan juga ada dikasih akal, cuma akalnya nanti ada pembagian, ada akal ghoriji, ada akal tabi'i, itu lebih panjang lagi bahasannya. Itu, Pak. Ya, akal. Nah, kemudian Allah menciptakan barang yang kedua, nafsu. Oh, nafsu mah ini menjadi makhluk ciptaan Allah yang tidak nurut. Diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nafsu diperintahkan oleh Allah. Nafsu kan dia sini. Cicing wae teu nurut nafsu mah. Cicing. Malik. Berbalik kau. Ternyata tidak, diam saja. Ditanya, man anta wa man ana. Anta, ana. Tuh kan nafsu, Pak. Anta, ana itu nafsu. Wah, fa'adabah bin nari jahannam ahsanah. Maka Allah memberikan siksa, diberikan azab kepada nafsu itu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. 100 tahun dimasukkan ke neraka jahanam. Oh, ternyata neraka jahanam lebih pertama dimasuki sama makhluk Allah yang namanya nafsu. Ya, yang nanti akal dan nafsu ini akan diberikan kepada manusia. Akhirnya kita sekarang punya, ada nafsu, ada akal dalam diri kita ini. Gitu. Diazab, diberikan siksa oleh Allah di neraka jahanam sampai 100 tahun. Beres 100 tahun. Kemudian si nafsu diangkat kembali, kemudian diperintahkan yang seperti semula tadi, ternyata tetap tidak bergeming. Ketika ditanya man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku, jawabannya masih tetap sama. Anta, ana. Wah, cilaka cek Allah. Ya nafsu hese-hese teuing. Hese-hese teuing ya nafsu, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya Allah memberikan siksa yang kedua. Akhirnya si nafsu dimasukkan ke dalam neraka neraka lapar. Sama selama 100 tahun, Pak. Neraka lapar. Neraka lapar itu ini. 100 tahun. Kalau tadi di neraka jahanam itu ada makanan minuman, Pak, fasilitas. Jangan dianggap nanti di neraka enggak ada makan minum, ada, tenang. Masya Allah, ya Rabbi, tenang. Di neraka ada, Pak, fasilitas makanan minum. Ya, dalam surat Al-Ghoshiyah banyak itu. Bagaimana makanan minuman ahli neraka. Ya, tonglah, tong hayangnya, Pak, orang begitu. Kabayang, ya. Nah, ini neraka tidak dikasih apapun selama 100 tahun. Nah, sudah beres, kemudian diangkat, baru setelah 100 tahun diazab, disiksa, dimasukkan ke dalam neraka neraka lapar. Akhirnya nafsu tunduk turut. Ditanya oleh Allah, man ana wa man anta rabbi wa ana abduka. Tuh, ternyata ini adalah sebuah syariat, sebuah sabab, ruya fi masyru'iyyati shaum. Syariat penyebab diwajibkannya puasa. Karena dalam diri kita ada dua potensi, nafsu dan akal.